Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan fenomena berulang dalam sistem pemerintahan lokal di Indonesia. Di Jawa Timur, peran terbuka sudah dilakukan kepala daerah dan wakilnya di Jember, serta di Sidoarjo. Iya, kalau kita lihat memang perlu adanya suatu perubahan substansial, penting dalam reformasi terkait dengan sistem pemilu, juga kemudian terkait juga reformasi partai politik dan kelembagaan secara menyeluruh, sehingga kemudian kita tetap bisa menjaga agar terus demokratisasi secara elektoral ini berjalan semakin lama semakin baik, dan kita tidak kembali kepada sistem yang lama yang justru menghambat bagaimana partisipasi politik publik itu bisa mendorong perubahan-perubahan politik dan kebijakan yang lebih baik untuk rakyat. Meskipun pasangan kepala wakil kepala daerah terpilih melalui sistem satu paket dalam pilkada, hubungan keduanya menjadi tidak harmonis setelah menjabat belum genap 1 tahun. Ketegangan ini bukan hanya persoalan pribadi, melainkan memiliki implikasi serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Ya, mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan partai politik. Jadi kuncinya partai politik tidak hanya mengusulkan, tapi juga harus mempersiapkan calon pemimpin. Jadi ketika mengusulkan pasangan calon, ya itu jangan hanya pertimbangan praktis. Pertimbangan praktis itu artinya, wah ini yang sebenarnya nggak cocok ya, tapi ini perlu digabung supaya nanti suaranya bisa mencapai sekian gitu. Nah, itu terlalu pragmatis itu. Seharusnya partai harus mempersiapkan calon itu kemampuannya dan kemampuannya bekerja sama itu loh. Ini kan politisi ini tidak hanya bupati, wali kota, tapi gubernur juga gitu. Jadi kerjasama, bukan bekerja di tempat yang sama. Nah, kerjasama itu artinya ada tanpa disuruh. Misalnya kepala daerah dan wakil kepala daerah ya. Kepala daerah itu mengerti apa yang tugas wakil kepala daerah, dan dia harus bisa memikirkan apa yang bisa dikerjakan. Sebaliknya wakil kepala daerah juga harus memikirkan apa yang diperlukan oleh kepala daerah supaya pemerintahan efektif. Tanpa diminta pun dia menawarkan bantuan gitu. Saling mengisi istilahnya. Itu namanya kerjasama. Bukan bekerja di tempat yang sama gitu kan. Susah itu, kerjasama tidak mudah. Tapi kalau orientasinya memang kepemimpinan transformatif, nah, susah. Kalau itu bisa bagus untuk kerjasama. Tapi kepemimpinannya transaksional, nah, itu sudah pragmatis sekali gitu. Konflik antara kepala daerah dan wakilnya memang bukan hal yang diharapkan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik seperti ini cukup sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebuah lembaga independen yang fokus pada pemantauan, kajian, dan advokasi terkait pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, merilis laporan yang menyebutkan bahwa sekitar 30% pasangan kepala wakil kepala daerah di Indonesia mengalami ketegangan atau konflik terbuka selama masa jabatan mereka. Bentuk konfliknya beragam, seperti pengucilan terhadap wakil kepala daerah, tidak dilibatkannya dalam rapat strategis, hingga saling sindir di media. Pertama partai ya, itu ketika mengusulkan itu, pertama tugas partai itu mempersiapkan calon. Karena partai politik adalah pintu masuk jabatan politik. Jadi tidak hanya saluran, tapi dia memang harus melatih. Itu kalau disebut pilar demokrasi, perwakilan gitu kan. Nah, setelah melatih itu kemudian dicari siapa yang bisa bekerja sama.
Iya, memang yang harus pertama dilihat itu terkait dengan kemampuan atau literasi demokrasi oleh para elit politik, sehingga kemudian kalau kita lihat dari rekomendasi kami di sini adalah penting bahwa siapa nih yang jadi kandidat baik pileg ataupun pemilihan eksekutif pilkada, itu juga mereka harus memiliki standar kapasitas berdemokrasi dan paham tentang bagaimana tugas-tugas mereka berhubungan dengan relasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah gitu. Konflik ini kerap muncul karena tidak adanya struktur tugas yang jelas bagi wakil kepala daerah. Perannya seringkali dibiarkan mengambang, tergantung selera kepala daerah. Kalau hubungan mereka retak, maka wakil akan dipinggirkan. Disharmoni kepala daerah memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Luasnya sektor-sektor pemerintahan daerah yang semestinya diawasi bersama akan kehilangan kendali. Bahkan konflik politik daerah memungkinkan dimanfaatkan oknum birokrat melakukan penyimpangan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Itu kan soal kemampuan bekerja sama, nggak bisa diatur dengan undang-undang. Jadi memang partai politik itu adalah pilar demokrasi, nanti harus mempersiapkan calon pemimpin. Tidak hanya anggota DPRD, tapi juga kepala daerah. Saya melihat itu yang terjadi. Dan tentu dalam mempersiapkan itu harus bisa melihat, misalnya mana yang menjadi tugas kewenangan kepala daerah, mana wakil kepala daerah. Misalnya pernah ada ini, saya nggak usah sebutkan nama calon gubernur, wakil gubernur. Wakil gubernur itu kemudian minta kepada gubernur, Pak tolong ada pembagian kerja secara jelas gitu. Misalnya dinas apa saja yang di bawah koordinasi wakil gubernur, yang mana di bawah gubernur. Nah, itu kan nggak benar. Koordinasi itu tetap kepala daerah gitu kan. Nah, cuman bagaimana kepala daerah membagi tugas dengan wakil gubernur. Misalnya jadi kalau wakil kepala daerah ditugasi itu, dia tuh melakukan pengawasan, tapi dia harus diskusi dengan kepala daerah dulu hasil temuan dia. Nah, nanti siapa yang menyampaikan itu, apakah gubernurnya atau wakilnya, itu kesepakatan dia gitu. Jadi wakil kepala daerah itu memang di second person. Bukan dia kemudian membentuk dua faksi sendiri dan sebagainya. Nah, itu repot. Investasi butuh jaminan stabilitas. Ketika ada konflik di pucuk pimpinan daerah, keputusan strategis pasti tertunda dan penuh konflik. Padahal investor tertarik menanamkan modal jika regulasi pemerintah memberikan kepastian hukum, stabilitas, dan kemudahan. Solusinya kemudian juga harus lihat adalah bagaimana keterlibatan publik yang memilih terkait dengan persoalan itu harus menjadi, karena sebetulnya mereka itu kan sebetulnya mewakili kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang memilihnya. Sementara sebagai kedaulatan rakyat, penentu utama itu adalah publik, konstituen. Nah, keterlibatan mereka dalam proses bagaimana untuk menjaga harmonisasi itu jadi penting, sehingga kemudian baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah di sini dia tidak mendapatkan semata-mata kewenangan-kewenangan hasil dari pendelegasian dari kedaulatan rakyat, tapi justru disitulah kemudian suara rakyat menjadi penting untuk kemudian menegaskan isu-isu tersebut. Pada intinya poinnya adalah bahwa mereka tetap dikembalikan bahwa sebetulnya mereka hanya mendapatkan mandat yang terpulang dari rakyat itu sendiri. Pemerintah di daerah harus berintegritas agar masyarakat tidak memandang kebijakan main-main.
Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam memajukan daerah. Setiap permasalahan hadir bukan hanya untuk dikritisi, tapi juga perlu evaluasi untuk dicari jalan keluarnya.